Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nur Rahmawati dari PT IB akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari modul 7. Jadi di sini langkah awalnya itu kita lihat list directory dari database karena database sampel DB belum ada. Kita lakukan koneksi database ke node yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, setelah itu kita lakukan koneksi sampel DB menggunakan user Amelia. Setelah koneksi di database di data studio kita membuat tabel IL1. Nah, kita udah jalanin dan dia berhasil. Lalu berikutnya kita lakukan pengisian data ke dalam tabel yang udah dibuat sebelumnya. Nah, udah dijalanin dan statusnya juga berhasil. Terus untuk percobaan yang pertama itu kita masuk ke CentOS. Jadi kita masuk ke CentOS, kita melakukan pengecekan CC. Jadi kita lakukan pengecekan CC-nya dia on atau tidak. Jadi kita cari. Nah, di sini CC-nya dia on. Dia masih on. Terus kita lakukan update. Kita lakukan update di sini untuk mematikan CC tersebut. Kemudian kita cek lagi. Kita cari. Nah, di sini CC-nya udah disable. Lalu kita jalanin perintah db2+c untuk menghubungkan ke klien. Setelah itu kita lihat list komennya, kita lihat apakah CC tersebut sudah off atau belum. Jadi di sini auto commit-nya dia sudah off. Setelah itu kita jalanin perintah select untuk menampilkan data. Jadi karena di sini tuh gagal, karena kita belum koneksi ke database-nya, maka kita koneksi ke database sampel DB dulu, baru kita jalanin perintah select tadi. Jadi dia akan nampilin sebanyak 9 data. Nah, setelah itu kita lakukan update datanya dengan set nilainya sebesar 25. Setelah itu kita masuk ke DB2 client. Nah, kita masuk di sini karena awalnya udah dikoneksiin, jadi kita nggak perlu koneksiin ulang. Jadi di sini kita lakukan pembuatan file, isinya tuh select from IL1. Kita simpen dengan ekstensi SQL. Nah, setelah itu kita lakukan eksekusi dengan db2batch. Di sini kita eksekusi ini. Nah, hasilnya itu sebenarnya sampai select ini saja. Yang bawah itu resultnya itu dia nggak keluar. Baru di CentOS ini kita jalanin perintah commit dan hasilnya ini baru keluar. Jadi ada waktu-waktunya sebanyak 9. Lalu kita masuk ke percobaan kedua. Pada CentOS kita lakukan update. Jadi kita lakukan update untuk mengaktifkan CC tersebut. Kemudian kita lakukan reset koneksi. Setelah itu pada klien kita juga lakukan reset koneksi. Ini di CentOS kita lakukan koneksi ke database sampel DB. Lanjut kita lakukan update nilai sebesar 30. Terus di kliennya kita koneksiin ke database sampel juga. Lalu kita lakukan select, perintah select. Jadi di sini tabelnya sudah masih bernilai 25. Lalu di CentOS kita lakukan commit. Nah, karena sudah di commit, baru kita jalanin perintah buat nampilin data, dan datanya sini sudah berubah jadi 30. Terus lanjut ke percobaan ketiga. Nah, di percobaan ketiga, pada CentOS ini, kita ganti isolasinya jadi RR. Kemudian kita lakukan koneksi ke database sampel. Lalu kita jalanin perintah select. Jadi di sini selectnya bernilai 30 sebanyak 9 data.
Terus di klien kita lakukan koneksi juga. Nah, kita lakukan koneksi ke database sampel DB, terus kita inserting value-nya. Kita insert value sebesar 30 kan nilainya. Lalu di sini dia itu akan dia nunggu dulu. Setelah nunggu di CentOS kita jalanin perintah commit, baru dia sukses. Nah, setelah itu kita lakukan disconnect di klien, kita lakukan disconnect di CentOS. Baru percobaan keempat kita ganti isolasi jadi RS. Lalu kita lakukan koneksi ke database sampel, kita jalanin perintah select. Nah, di sini ada 10 data, jadi data yang udah diinputin tadi udah masuk sebanyak 10 jadinya. Lalu setelah itu ke DB2 client kita juga lakukan koneksi ke database sampel, di insertin value-nya juga. Nah, di insertin di value, kemudian kita lakukan commit. Setelah di commit ini baru kita disconnectin. Di sini di disconnect, di CentOS juga di disconnect. Setelah itu percobaan kelima, pada CentOS-nya itu diganti isolasinya jadi RR. Nah, setelah itu kita lakukan koneksi ke database. Kita lakukan koneksi ke database, kita update nilainya jadi 45. Lalu pada klien kita lakukan koneksi ke database juga, kita jalanin perintah select. Jadi di sini tuh datanya tuh tidak muncul sampai perintah commit yang di CentOS ini dijalanin. Jadi setelah ini dijalanin, baru data ini keluar. Jadi sebanyak 11 data. Lalu selanjutnya kita disconnectin lagi di kliennya, kita disconnectin lagi di CentOS-nya. Percobaan terakhir atau percobaan ke-6 yaitu pada CentOS kita koneksiin ke database sampel. Setelah itu kita lakukan update nilainya sebesar 50. Lalu pada klien kita ubah nih isolasinya jadi UR. Lalu kita koneksiin ke database sampel. Setelah itu kita lakukan perintah select. Jadi perintah select beda dari percobaan sebelumnya. Perintah select ini dia akan langsung keluar tanpa perlu perintah commit dari CentOS. Jadi setelah itu kita akhiri, buat ngakhirin langkah-langkahnya kita disconnectin di klien, kita juga disconnectin di CentOS. Nah, sekian penjelasan dari langkah-langkah pengerjaan modul 7 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.